Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Robakti Sugiatna dan saya berasal dari kelompok 1, yaitu kelompoknya Nur Azizah. Kami di sini sama-sama berperan penting dalam menyusun makalah, dan adapun dalam menyampaikan, kami di sini mengambil peran penting kami masing-masing. Adapun Nur Azizah di sini berperan sebagai penyusun, penata konsep agar segalanya teratur, dan saya di sini sebagai pemeran aktor dari makalah tersebut atau sebagai penyampaian dari makalah tersebut. Dengan adanya video ini, saya pribadi berharap mendapatkan feedback dari kawan-kawan yang barangkali teman-teman sekalian ada yang lebih menguasai dan lebih memahami tentang materi yang akan saya sampaikan ini. Tentunya dikatakan learn by doing, belajar sambil mengerjakan. Maka saya dengan berusaha sambil saya kerjakan, sambil saya mendapatkan pelajaran dari yang saya kerjakan. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan di sini yaitu tentang pembahasan pertama, yaitu tentang ilmu lughoh al-ijtima sebagai subdisiplin ilmu lughoh. Namun sebelum kita memasuki materi kita, saya di sini ingin mengingatkan teman-teman sekalian bahwasanya pembahasan atau materi kali ini pernah saya singgung dalam materi yang sebelumnya, yaitu pada video kali ini. Bahasa mampu melahirkan disiplin baru yang merupakan kajian dua bidang ilmu atau lebih, sosiolinguistik. Merupakan kajian antara sosiologi dan linguistik atau psikolinguistik, yaitu antara psikologi dan linguistik. Pembelajaran bahasa merupakan salah satu masalah kompleks manusia selain berkenaan dengan masalah bahasa. Nah, adapun materi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yaitu tentang bagaimana memahami hakikat ilmu sosiolinguistik. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sebuah linguistik sebagai subdisiplin ilmu bekerja secara epistemologi sosiolinguistik. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat sosiolinguistik yang mungkin dapat kita perolehi bersama-sama ketika kita mempelajari ilmu sosiolinguistik. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kajian kita saat ini berkaitan dengan tentang sosiolinguistik? Karena ilmu lughoh al-ijtima mendapatkan nama lain. Kita mengenal dengan bahasa ilmu lughoh al-ijtima dalam mata kuliah kita, namun dapat kita bahasakan dengan bahasa lain, ilmu sosiolinguistik. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu memahami hakikat linguistik. Memahami hakikat linguistik merupakan bekal yang sangat utama, yang sangat berharga untuk memahami sosiolinguistik dengan landasan teoritis yang lebih mantap laginya. Namun sebelum kita memasuki penjelasan atau pemaparan tentang materi kita yang pertama ini, marilah kita simak video yang satu ini. Tidak sini. Mas Guncoro, pagi juga. Suaramu loh, Detin, merdu banget. Sampai burung-burung aja terdiam minder. Apaan sih Mas Guncoro? Gimana? Ini si bos mau beliin toprak. Hah? Tapak? Toprak. Lontong, tahu, bihun, bumbu kacang. Oh, ketoprak. Bilang dong. Detin, Ya tak. Oh mana Abdul Rahman dan Seke, mantan guru karate. hah? Burung Pak RT. Guru karate, Apa itu? pelatih silat Jepang. Oh, Terus saya mau menangkap Halilintar. ngomong apa sih itu? Gak tahu. Nah, melalui video yang sama-sama kita saksikan barusan, kita dapat menyimpulkan atau kita dapat mencermati bahwasanya ada beberapa tokoh, ada beberapa orang dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan usia yang berbeda, atau bahkan dari latar sosial budaya yang berbeda. Nah, pada tokoh yang berbeda ini kita mendapatkan mereka sama-sama berbahasa Indonesia, akan tetapi dengan gaya yang berbeda. Nah,
Kenapa bisa demikian? Apakah hal tersebut dipengaruhi dengan latar keluarga yang berbeda, atau latar sosial budaya yang berbeda, atau dari latar pangkat sosial dari tempat yang berbeda, dari orang yang diajak bicara berkedudukan sosial sebagai apa, dan yang diajak bicara atau yang mengajak bicara itu dari sosial, kedudukan sosialnya berbeda. Nah, kenapa bisa demikian? Apakah karena mereka terpengaruhi oleh latar belakang sosial yang berbeda, atau dari pendidikan yang berbeda, atau posisi sosial yang berbeda antara dia dan lawan bicara yang diajak bicara? Tentu semuanya pasti berpengaruh tentunya. Hubungan variabel sosial seorang penutur dengan performa kebahasaannya. Nah, itulah yang coba dikaji oleh ilmu sosiolinguistik. Dengan demikian, dapat kita ketahui dan dapat kita rumuskan bahwasanya ilmu sosiolinguistik adalah ilmu yang mencoba mempelajari tentang penuturan bahasa di masyarakat, atau dengan kata lain, kemudian kita akan memasuki yaitu pembahasan yang kedua, yaitu tentang aspek epistemologinya. Untuk menjelaskan bagaimana sosiolinguistik beroperasi, kita perlu dudukan bahwa ada dua variabel utama dalam sosiolinguistik, yaitu variabel bahasa dan variabel sosialnya. Adapun dari pendapat para ahli, yaitu salah satunya saya ambil di sini dari pendapatnya Prof. Wijana dari Universitas Gadjah Mada. Beliau membagi dua kategori studi ilmu sosiolinguistik, yaitu secara korelasional dan secara implikasional. Nah, adapun yang berkaitan dengan korelasionalnya adalah sebagai berikut. Yang mencakup tentang korelasionalnya adalah variabel sosial, kemudian kondisi sosial, kemudian performa kebahasaannya. Nah, adapun contohnya yaitu adalah apakah berbeda tentang penyampaian bahasa antara seorang anak kecil dengan seorang yang udah tua. Apakah berbeda cara penyampaian seorang pedagang dengan seorang insinyur. Apakah berbeda apakah berbeda penyampaiannya antara seorang pelajar dan seorang yang tidak belajar. Nah, ilmu ini mencoba mengkaji dan membahas perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Ya, berbeda dalam fonologinya, morfologinya, sintaksis, bahkan dalam balaghah, dalam ilmu mantiknya, dalam semantiknya, apakah semuanya itu berbeda penyampaiannya. Nah, di antara semuanya ini, itulah yang mencoba dicari dalam korelasinya tersebut. Adapun yang menurut secara implikasional, yaitu mencari tujuan tersembunyi atau informasi tersembunyi atau implikatif. Maksud tujuan tersembunyi bisa dicari melalui tuturan, sebagaimana akan kita simak dalam video yang satu ini. Kamu adalah kebenaran yang harus kuingkari. Kamu adalah keindahan yang tak mampu kunikmati. Kamu adalah keindahan yang hadir lewat mimpi. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya apa yang dituturkan atau bahasa yang dituturkan atau implikasi bahasa yang disampaikan itu memiliki maksud dan tujuannya tersendiri. Dengan kata lain, setiap tuturan seseorang itu memiliki rasionalitas tersendiri. Akhirnya tibalah kita teman-teman berada di penghujung perjalanan video kita kali ini. Pada penutupan video akhir kali ini, saya teringat sebuah pesan, yaitu dari pesan Mbak Nana, yaitu hidup yang tak pernah dipertaruhkan takkan pernah dimenangkan.
Jadi untuk memulai sesuatu hal yang baru, untuk memulai membuka lembaran yang baru, kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.